lagi bersama saya Gilang di channel YouTube Aftermarket Plus ID. Kali ini di belakang saya sudah ada sebuah mobil Kia. Dia berada di bawahnya Kia Sportage. Jadi ini baru pertama kali Kia masukin mobil compact SUV di jajaran lineup SUV-nya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini kita lihat deh bagian depan ini sebenarnya saya sih suka banget sebenarnya sama desain lampunya nih, teknologi lampu yang dipakainya LED dengan 4 ruas. Nah, di bagian atas ya sedikit ini adalah DRL-nya yang memanjang sampai ke sini. Lalu ada lampu LED juga nih di sini berbentuk 3D. Di bawah ada fog lamp-nya. Nah, kalau kita ngelihat bagian depannya nih, nah itu ada grill khas Kia. Bagian depannya sekilas nih mirip Range Rover ya, Range Rover Vogue yang baru. Oke. Sekarang sampingnya sebagai SUV modern, dia dilengkapi dengan pelek racing berukuran 17 inci yang dibalut dengan ban berukuran 215/60 R17 merek Goodyear. Model peleknya pun juga masa kini banget, futuristik ya, dengan bentuk palang akar seperti itu. Ya, ini bagian pintunya ada pencetan untuk membuka kunci. Spionnya ada lampu sen kecil yang terlihat manis. Terus di bagian bawah pintunya ada lekukan lagi yang membuat mobil ini nih jadi terlihat dinamis modelnya. Modelnya tuh keren gitu loh, masa kini banget. Nah, ini roof racknya nggak kayak model roof rack mobil biasa nih, bentuknya juga dibikin semenarik mungkin sama Kia. Nah, bagian belakangnya nih juga punya desain yang keren. Lampunya tuh LED, ada desain 3D-nya juga. Lalu di bawahnya ada reflektor lampu. Ada logo Seltos di situ. Dan ini logo, ada dia punya wiper belakang, ada kamera mundur di bawah logo. Nah, ini yang spesial nih, ada logo TGDI. Apakah itu TGDI? Nanti kita bahas. Nah, ini kalau kita lihat bumper belakang ya, bagian bawah itu warnanya nggak sewarna body. Meskipun dia dinamis, tapi itu bertanda bahwa dia mungkin sebuah SUV sejati. Ada warna hitam Dove itu. Nah, ini dia arti emblem di bagasi tadi. Artinya adalah mobil ini menggunakan teknologi turbo. Mesin 1400 cc dengan teknologi turbo ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 140 dk dan torsi sebesar 242 Nm. Sebenarnya ini paling lengkap fiturnya dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, sekarang kita udah berada di dalam Kia Seltos nih. Dalamnya ini keren menurut saya nih. Coba lihat deh. Setirnya flat bottom. Ada logo tulisan Seltos di sini. Tuh. Posisi duduknya juga enak sebenarnya. Nih, interface-nya LCD 8 inch. Dan ini bisa dioperasikan secara touchscreen nih. Tuh, kita bisa Bluetooth audio. Dia juga sudah ada fitur Apple CarPlay sama Android Auto. Nah, ini nih kita bisa ngeliat juga driving info kita nih, kita nyetir seperti apa. Lalu di speedometernya dia menurut saya sangat informatif. Karena gini, ini sebenarnya agak lumayan penting kalau kita ingin nyalain lampu nih. Tuh, di situ dikasih tahu, kita bisa ngelihat kita nyalakan yang mana gitu, dan udah ada settingan auto untuk lampunya. Begitupun juga wipernya. Di situ di tengah sini nih ada pilihannya. Jadi kadang tuh kita suka puter, nih wipernya sebenarnya nomor berapa sih, udah nyala apa belum, kayak gitu. Cuman kita mudah jadi mengetahui itu terlihat dari di layar ini. Nah, dia ini juga punya 3 mode berkendara.
Nih pengaturannya di sini, ada drive, ada traction. Jadi ada 3 mode pengaturan berkendara: sport, eco, dan normal. Sementara tractionnya, meskipun ini bukan mobil all wheel drive, tapi dia ada pengaturan di salju, mute, and sand di pasir. Canggih ya, meskipun dia bukan all wheel drive. Ini di sini ada colokan USB 2, yang satu untuk Android Auto atau Apple CarPlay, sementara yang satu untuk nge-charge handphone nih. Nah, di sini nih juga ada fitur wireless charging untuk handphone-handphone yang sudah berteknologi wireless charging. Ini tampilan AC-nya digital. Bisa diatur semua secara digital. Lalu di sini ada untuk mengaktifkan sensor parkir. Ya, ada cup holder di tengah. Sekarang saya berada di baris kedua. Saya punya tinggi 180 cm ini dengan posisi saya nyetir. Ruang kaki legroomnya itu masih cukup untuk saya, meskipun agak sempit. Tapi ya memang karena ini mobilnya kecil. Dan di belakang ada AC lagi, serta ada colokan USB untuk men-charge handphone. Nah, menariknya mobil ini tuh sudah dilengkapi sunroof, meskipun sunroofnya kecil banget. Untuk praktisan ini di belakang ada cup holder. Total cup holder di belakangnya ada 4, masing-masing di door trim 1 dan di armrest. Nah, yang menarik ini sebenarnya desain joknya ya. Desain joknya nih, dia didesain seperti layaknya mobil-mobil mahal yang harga miliaran. Meskipun ini bukan bahan kulit asli, tapi dia bisa mirip hampir seperti kulit asli, dan yang pasti durability-nya akan kuat dan tahan lama dengan bahan jok seperti ini. Dan dia udah ada Isofix juga untuk Anda yang suka membawa kursi bayi. Melihat ruang bagasinya. Bagasinya memang bukan yang terluas jika dibandingkan dengan pesaingnya, tapi ya cukuplah. Kenapa seperti ini? Karena dia tinggi nih lantainya, karena di bawahnya ada ban serep berukuran full size. Nah, sekarang kita udah ada di dalam mobil ini, ingin mencoba rasa berkendaranya. Dia mempunyai 3 mode berkendara. Sekarang kita menggunakan mode berkendara yang normal. Mobil ini nih, ya rasa berkendaranya enak, karena diinjek gas dikit aja tuh mobil sudah melaju, karena ada teknologi turbo. Dan dia ini dual clutch transmisinya, 7 percepatan dual clutch, sehingga sangat menyenangkan. Mobil, kalau seandainya nih kita pakai di sport, mobil ini tuh seperti kelebihan tenaga. Dia responsif banget gasnya, enak banget kalau taruh di sport. Nah, bandingan suspensinya nih juga nyaman. Menurut saya sangat nyaman untuk sebuah mobil SUV seperti ini. Ada polisi tidur tuh hampir tidak berasa. Cuman konsekuensinya handlingnya jadi kurang baik, agak limbung. Ditambah lagi bodinya yang cukup tinggi. Tapi ya saya cukup puas, rasanya itu enak, setirnya juga enteng. Dia sudah menggunakan electric power steering. Lalu dengan traction control di jalanan biasa juga udah cukup enak. Ini informatif. Posisi duduknya juga enak, tinggi. Kap mesin sampai di ujung tuh kelihatan semua. Dan visibilitasnya juga sangat baik mobil ini. Review kami, menurut kami dengan harga 355 juta dibanding pesaingnya, mobil ini mempunyai fitur yang cukup lengkap. Mesinnya turbo, dual clutch lagi.
Mobil lain, mobil Jepang, ya mobil Asia lain itu Jepang yang bikin mobil mesin turbo dengan cc seperti ini, dia menggunakan matic malah CVT kebanyakan. Nah ini dual clutch, jadi tarikannya tuh enak banget mobil ini. Lalu desainnya juga modern ya, kalau kita lihat lampu-lampunya seperti tadi. Cuman sayang yang menurut saya kekurangannya adalah ya dia memaksakan menggunakan sunroof, tapi sunroofnya ukurannya kecil. Sama mobil ini limbung karena dimensinya mobilnya tinggi dan dimensinya kecil, pendek. Oke. Ya, sekian hasil review kami. Ingin membaca lebih lengkap bisa baca di aftermarketplus.id.